Hai, welcome back to my channel. Beberapa ini adalah catatan penting. Satu, video ini bersifat entertainment. Kedua, tidak semua akan resonate dengan kamu. Ketiga, segala macam kritik dan saran positif aku terima. Keempat, jangan lupa di-share, subscribe, like, tekan tombol lonceng untuk mendukung channel ini. Hai, apa Makasih. kabar kalian semua? Baik-baikkah? Baik teman-temanku di sini. Aku tuh ingin sekali membahas tema ini ya. Kadang-kadang kita itu tidak sadar kalau kita tuh obsesi. Kadang-kadang kita nggak sadar dia itu obsesi sama kita. Bahkan sampai playing victim. Antara aku atau dia ya sebenarnya. Nah, di sini aku cuma sediakan 2 buah file. Kamu fokuskan. Kira-kira pelaku obsesinya siapa? Kamu atau dia? Ingat, ini hanya fun reading ya. Jadi aku ingin ada sesuatu yang beda gitu loh. Sesuatu yang nggak biasa dari reader-reader lain. Ya, kalau misalnya yang lain kan biasanya kayak obsesi. Oh, dia yang obsesi sama aku harus gimana gitu ya. Atau enggak, dia obsesi apa sih ke kamu? Itu udah biasa. Sekarang kita nggak ngada-ngada. Siapakah pelakunya? Siapakah pelaku obsesi? Dia yang obsesi atau kamu yang obsesi? Pilih dari salah satu ini, nggak boleh dua-duanya ya, harus salah satu. Ikutin aja yang mana. Mau batu yang agak tua atau batu yang ini, gitu ya. Jadi aku akan kasih waktu 5 detik dari sekarang. Kamu boleh pilih. Oke, kalau misalnya masih kurang, ini bisa di pause ya, terus nanti kalian pilih ya. Pokoknya pastikan hati kalian yang tertarik sama yang mana antara kedua batu ini. So, kita langsung ke pembacaan. Bye-bye. So, kita masuk ya. Kita masuk langsung ke batu yang ini. Nah, menurut kamu, siapakah pelakunya? Siapakah yang akan selalu mengganggu? Aku siap-siapin dulu ya teman-teman. Siapa yang mengganggu? Ayo, kita ungkap sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ternyata dia yang obsesi sama kamu di sini. Dia yang obsesi sama kamu. Ya, jawabannya berarti kalian fine-fine aja. Dia yang obsesi sama kamu. Kita buka dari kartu. Ya. Kartu apa nih Kak Mela? Ini kartu dari Itali, guys. Benar-benar dari Itali. Jadi nggak dijual di sini. Apakah tarot? Mirip tarot. Cuman dia lebih menggunakan intuisi. Kamu kalau bilang ada berapa tarot sih, banyak. Tarot tuh kayak poker teman-teman sebenarnya. Cuman kalau untuk ramalan tuh medianya biasanya dari Gypsy ya. Kita buka. Dia yang terobsesi sama kamu. Dia lebih banyak egonya daripada kamu ya. Dia nggak mau kamu itu sama yang lain, mungkin terlalu mengancam, terlalu toksik. Ya, kita lihat dulu ya. Alasan dia obsesi sama kamu. Oke.
ini adalah obsesi ambisi yang benar-benar parah banget sih sebenarnya ya, karena aku melihatnya seperti ini teman-teman. Ini sharp ya, intinya tingkat obsesinya itu yang mau ke atas banget tapi enggak gitu loh, masih agak pertimbangan obsesinya sebetulnya. Tapi dia sangat keras dengan dirinya. Apapun yang dia mau, nggak cuma dengan kamu sebetulnya, apapun yang dia mau akan dilakukan. Ya, mau dari misalnya obsesi dia dalam pekerjaan, obsesi dia dalam suatu hubungan, ya. Pokoknya dia mau lebih dan lebih, mengalahkan yang lain. Tapi cara-caranya di sini masih halus ya teman-teman, nggak langsung straight gitu. Mungkin dia bisa menyamar jadi orang yang kamu cinta, jadi teman, sahabat. Tapi sebenarnya fokusnya sama kamu. Fokusnya tuh ke kamu karena dia memiliki banyak ide untuk menjatuhin kamu gimana pun caranya. Dan ini adalah orang yang berbahaya sebetulnya. Ya kategori berbahaya, tapi ya masih bisa ada kecenderungan depresi parah. Kemudian aku melihatnya itu kayak nggak akan terkalahkan karena di sini dia punya kayak pagar ya. Kalau aku lihatnya ini kayak pagar. Inilah kartu intuisi teman-teman. Jadi kalau misalnya kamu belum belajar tarot, kamu akan bisa baca kartu ini gitu. So ini benar-benar kayak sebenarnya seru sih ini pembahasannya ya. Oke, kita langsung aja ya. Dia intinya adalah orang yang kayak tidak jujur sama diri sendiri juga. Ini tuh kayak sesuatu yang sebetulnya tuh tidak ini ya teman-teman, tidak finish gitu. Ada sesuatu yang bersumber dari diri dia, itu yang selalu struggling, selalu kayak nggak mau kalah gitu loh dari yang lain-lain. Ini bahaya ya, ini sangat bahaya banget. Dia nggak mau kalah dari yang lain-lain, dia maunya kayak oke, aku punya semua source, aku punya semua ide, aku punya semua, aku lebih. Ini ada narsistik juga. Orang itu nggak ada yang lebih dari aku. Ya, ini hati-hati loh. Ini ada masalah dari memang dirinya sendiri. Struggling keras sama dirinya. Ya. Kadang-kadang dia juga bisa cheating sebetulnya, tapi dia nggak tahu. Misalnya, ketika dia obsesi sama kamu, dia ada kecenderungan juga nih untuk suka dengan yang lain. Ada perbuatan-perbuatan yang sebetulnya kamu nggak tahu sebetulnya. Gitu. Sebetulnya dia tuh kayak apa sih? Ya, energinya aja udah kayak gitu di sini. Ditambah dengan ini. Kemudian aku melihatnya juga dia adalah orang yang sepertinya kayak bingung gitu loh. Dia tuh sebetulnya arahnya mau kemana tujuannya? Arahnya ke kamu, arahnya kayak ini tau gak sih? Kayak sebuah hal yang baru buat dia. Kamu adalah hal baru buat dia. Kayak first time kamu tuh enjoy doing something. Itulah alasan kenapa ketika dia di sini bermasalah dengan dirinya, dia merasakan dan menemukan eye on you, orang yang cocok untuk dikendalikan. Kamu adalah hal baru buat dia sebetulnya. Yang dia bisa kontrol. Harusnya dia tuh nggak kelihatan. Nah, ini dia tuh nggak kelihatan. Kelihatannya kayak teduh ya. Kelihatannya kayak
orang yang menyenangkan. Bahkan dia komunikasi sama kamu itu bener-bener kayak, wah ini nyambung banget sih, ini smart banget sih ini orangnya, kayak gitu. Tapi kamu nggak taunya itu dead weaponnya dia untuk kamu, ya. Dengan dia berbanyak kelihatan smart, kelihatan pinter, ya, ataupun smart atau pinter itu sama, cerdas maksudnya. Dia bisa manipulasi gitu. Misalnya hal yang kamu atau dia nggak suka gitu ya, dia bisa meyakinkan bahwa kamu jangan suka juga dong dengan itu. Mulai tuh kayak gitu, kamu jangan kayak gini dong, kamu jangan gitu dong, aku nggak suka nih. Sering gitu. Maksudnya kalau dalam hal cinta itu kadang-kadang ada yang jangan pakai baju itu dong, aku ini spontan gitu kan. Tapi nggak setiapnya tuh dicela gitu. Kamu gendutan ya, kok nggak ini sih. Jadi kamu tuh kayak ada perasaan yang kayak, oh ya aku tuh harus gini terus deh buat dia tiap hari. Udah mulai ke toksik ya teman-teman jatuhnya. Dengan dia bersilat lidah, dengan dia gampang ngomong sama kamu. Nah, ketika misalnya dia adalah orang yang, ketika dia adalah orang yang kamu rasa sudah kayak, oke nih, kayaknya aku diperhatiin nih, ngelebihin dari keluarga aku nih, wah aku seneng banget nih gitu. Yang dia lakukan apa? Kamu kalau ngelihat kartu ini apa teman-teman? 18. Ya. Dia tuh sudah mulai mengontrol. Dia sudah mulai melihat kamu, arahnya tuh sudah tahu nih, jalan kamu tuh mau kemana. Bahkan teman-teman, ya, dia udah tahu loh. Sebelum kamu ngomong, dia tuh sudah tahu duluan, bisa nebak. Kamu ketemu cowok ya, kok kamu nggak biasa sih? Kok kamu bau parfumnya beda sih? Kamu mau kemana nih? Udah mulai posesif ya? Udah mulai kayak, oke, aku tahu nih kamu tuh nanti mau dijemput jam berapa. Dia udah bilang bahwa kamu itu adalah miliknya. Sudah mulai gitu loh. Source-nya seperti itu. Ya ini aku cerita dulu dari kehidupannya ya. Dan kehidupan cinta kalian tentunya. Dia sudah tahu bahwa kayaknya kalau misalnya kamu itu sendiri begitu, nggak rasional nih. Nggak rasional banget nih kalau misalnya dia pakai parfum sewangi itu cuman moles. Padahal kamu baru beli parfum baru untuk nyenengin dia, tapi udah mulai berlebihan tuh mikirnya, ya kan? Di sini, ada sesuatu yang sebenarnya adalah dia adalah pengontrol kamu. Kedepannya dia adalah seseorang yang mengontrol kamu. Kenapa? Mungkin ketika hal ini berakhir, semuanya berakhir antara kamu sama dia. Mungkin kamu udah stop di step sini, stop di step sini, kita nggak tahu. Ini akan terus teman-teman. Jangan sedih, ya. Dia akan ngikutin kamu. Dia akan ghosting kamu. Dia akan tahu kegiatan kamu gimana. Dia akan tahu namanya kamu tuh jam berapa kerja, jalan sama siapa, teman kamu siapa, sosial media kamu, bahkan dia siap-siap sudah punya bom waktu. Ditakutkan, ya, aku bukannya bilang apapun ya teman-teman, tapi aku punya feeling seperti, kalau seandainya kamu punya ada foto atau sesuatu yang menjadi senjata dia, bom waktu itu akan meledak. Dia akan sebar-sebarin semua untuk memperlakukan kamu karena dia nggak terima sakit hati di sini. Buat dia kamu itu udah musuhnya dia, yang harus dikalahkan, yang harus di-beat. Bahkan kalau misalnya kamu kerja, klien kamu mungkin diambil datanya, disebar-sebarin, fitnah yang enggak. Ini paling ekstrim ya teman-teman. Agak ekstrim, tapi ini mungkin sudah bisa ekstrim. Karena buat dia ini adalah suatu permainan.
Aku bilang ini suatu permainan. Kenapa? Ya, mainan aja kamu. Dibilang cinta, nggak cinta ini. Ini udah sakit ya. Udah sakit gitu loh. Ini udah kayak mengganggu privasi kamu. Mungkin kalau kamu yang ibaratnya sama dia, atau bahkan kalau dia itu adalah orang ketiga, kamu udah dibuat mainan sama dia. Pokoknya gimana caranya kamu nggak ninggalin dia, karena dia punya bom waktu di sini, karena dia punya kartu as kamu di sini. Itulah yang membuat kalian tuh nggak akan bisa pergi. Di sini dia akan maju terus. Seberapapun kamu, dimanapun kamu. Ini ada gambar kota ya di belakang teman-teman, dan ada fokus ya di bintang di sini. Kemanapun kamu, dimanapun kamu, di sini biarpun kamu kemanapun ya, dia tetap satu, tujuannya itu adalah kamu. Dia merasa kayak, oke, dia mulai kesini nih. Dia mulai kesini, dia ada di sini. Bahkan dia nguntit kamu, teman-teman. Ini adalah gejala sebetulnya. Kalau sudah privacy ya, kalau misalnya memang tahapnya itu sudah sampai menyakiti, itu baru parah. Ya. Namun di sini dia tuh punya kayak masih memiliki rasa kayak ntar aja. Dia ada rasa lelah sendiri kok. Makanya aku bilang, dia ini gak begitu ekstrim sebetulnya, tapi tuh levelnya agak naik. Kalau misalnya dibiarkan, gak ada yang nolong, gak ada yang perhatiin, minimal keluarganya itu tahu ya. Atau kadang-kadang keluarga itu juga gak ini, minimal temennya lah. Itu harus tahu, dia nih ada kelelahan di sini. Masih ada rasa lelah. Kalau yang udah gak ada rasa lelah itu yang bahaya. Gitu ya, ini orangnya agresif banget, tapi nggak nyentuh gitu. Dan dia mau tahu semuanya tentang kamu. Dia mau kamu itu jadi bagian dari hidupnya. Dia mau dia yang kontrol semuanya. Agak sakit sih. Sekarang kita buka ya. Tujuan dia ke kamu ngapain? Tujuan orang yang kamu pikirkan atau orang ini mengejar kamu. Queen of Cups. Kan, The Emperor, The Wheel. Pada dasarnya ya, yang akan dia lakukan adalah untuk menyenangi perasaan dia sendiri. Ada perasaan satisfied, ada perasaan puas ketika dia melakukan ini sama kamu. Dia terlalu banyak mengetahui hal tentang kamu. Dia merasa seperti itu. Dia merasa dia mengontrol kamu. Kemanapun kamu pergi, kamu itu adalah pet. Ya. Kamu tuh adalah seseorang yang dia anggap itu kayak nggak boleh pergi kemana-mana. Kamu tuh udah harus ditakdirkan sama aku. Dan dia di sini tidak akan membiarkan itu tertutup. Dia akan jagain kamu terus kemanapun kamu pergi, sosial media maupun sekalipun kamu blok dia akan tetap cari tahu. The Lovers. Bisa jadi dia ingin memiliki kamu namun gak bisa. Bisa jadi ini indikasi orang ketiga. Bisa jadi dia tuh terlalu cinta sama kamu. Bisa jadi dia adalah orang yang benar-benar kayak kalau gak ada kamu tuh gak bisa tidur. Even dia sudah punya suami, sudah punya istri, tapi kamu tuh adalah seseorang yang benar-benar mengisi ruang kosongnya dia. Dia yang merasa kamu itu adalah idealnya dia gitu loh. Masa-masa dimana kalian bersama itu tidaklah mudah untuk dilupakan.
Dia merasakan kamu itu adalah powernya dia, kamu itu adalah seseorang yang bisa memberikan dia apa yang nggak pernah dia punya, apa yang nggak pernah dia rasakan, kenyamanan. Mungkin dari kecilnya dia pernah di abusive karena dia aneh, atau karena dia terlalu pintar, mungkin sering dibully, atau bahkan terlalu bodoh. Itu bisa, ya. Terus di sini aku melihat ada Seven of Cups. Dia banyak imajinasi tentang kamu. Dia berimajinasi bahwa seakan-akan kalau aku sama dia, kalau seandainya aku bersanding sama dia, jadi ada penyesalan gitu loh. Kenapa dia nggak ketemu kamu? Kenapa dia nggak cinta sama kamu dari dulu? Kenapa dia nggak bisa bersama dengan kamu? Kayak gitu. Di sini ada The Sun. Dia ingin menjadi seseorang yang menghangatkan kamu kemanapun kamu butuh bantuan. Dia ingin menolong kamu. Dia ingin jadi orang yang pertama itu untuk membuat kamu tuh bahagia, membuat kamu itu nggak memikirkan orang lain, bahwa dia tuh sudah paket komplit. Two of Pentacles. Apa yang dia punyai sekarang ini, ya itu nggak komplit. Misalnya dia sudah punya orang lain gitu, orang lain itu nggak cukup gitu loh. Apa yang ada di orang lain itu nggak ada di kamu, dan sebaliknya seperti itu. Jadi kalian kalau misalnya dijadikan satu, kalian itu adalah sesuatu yang sempurna. Jadi kenapa dia nggak akan ceraikan yang satu, atau dia nggak akan ninggalkan yang satu dan dia bersama kamu? Kadang-kadang seperti itu. Atau kalau dia belum punya pasangan di sini, berarti antara dia dengan hidupnya dia gitu, kamu adalah bagian dari jiwa dia yang hilang. Ya, suatu kehidupan yang sempurna kalau kamu berada di sampingnya dia. Dan the death. Di sini sebetulnya ada kelelahan ya teman-teman. Dalam arti mungkin kadang-kadang dia tuh menyadari bahwa dia itu begini gitu loh. Tapi namanya sudah penyakit mental ya, itu kadang-kadang dia ingin selalu ada di dekat kamu gitu, dan itu dorongan egonya tuh kuat banget. Dorongan egonya tuh kuat banget. Ini nggak bisa dibilangin satu kali dua kali, karena dia akan selalu tampil ke kamu dengan sesuatu yang charming, sesuatu yang beda, tapi dia muncul lagi dan lagi sampai kamu tuh enek sebetulnya. Ya, sampai kamu tuh enek, sampai kamu tuh ngerasa kayak ini orang ngapain sih ada terus di hidup, di mana-mana ada ya kayaknya. Aku tuh sampai nggak punya waktu loh. Maksudnya kok dia muncul di mana-mana, kok dia tahu nih. Even pergerakannya itu underground gitu loh. Tapi mungkin kamu dengar, oh iya, dia masih cari info tentang aku, dia masih nanyain aku, dia masih sesuatu yang ini. Nah, ini hati-hati teman-teman. Antara cinta dan obsesi itu kadang-kadang tipis. Kalau misalnya cinta, sebetulnya tuh kamu akan rela orang yang kamu senangi itu bahagia. Jadi nggak se-ekstrim itu. Di sini gimana cara melepaskan? Ya, kita doa sama-sama gimana melepaskan kamu dari orang ini. Unfinished Symphony. Ya. Sebenarnya begini teman-teman. Kamu kenapa terjadi ikatan sama dia dan kenapa dia masih begitu sama kamu? Karena kamu juga masih mikirin kadang-kadang. Gitu loh. Kalau misalnya memang ini Unfinished Symphony, ada sesuatu yang kamu ganjel, yang belum diselesaikan gitu loh sama dia, coba temuin deh. Tapi jangan temuin sendiri, ajak teman. Ajak dia ketemuan, tapi kamu ajak teman. Ya, jadi supaya ada saksi gitu loh. Ada apa-apa, ya ada saksinya. Jangan kamu berdua, oke? No place like home. Ya. Kalau seandainya memang kamu merasa butuh bantuan lebih,
kamu bisa ngomong sama keluarga akan hal ini. Jadi jangan kamu tekan sendirian. Ada kalanya kita harus bercerita supaya keluarga itu melindungi gitu loh. Ajak dia ketemuan di tempat-tempat itu yang ramai, jangan di rumah kamu, jangan di mana. Kamu ajak ke tempat-tempat yang kelihatannya orang lain itu pada lihat gitu. Kalau seandainya nanti dia mulai kasar, abusive atau apapun, jangan temen berdua ya, demi keamanan. Loyal heart. Di sini kamu harus tahu ya, bahwa kamu itu adalah orang yang mungkin terlalu setia awalnya, terlalu tulus, terlalu kayak apapun yang dia katakan kamu itu ikutin gitu. Namun mulai sekarang, cobalah untuk berkata tidak. Cobalah untuk mulai bersikap bijak. Ya, persiapkan hatimu tuh untuk orang yang benar-benar mencintai kamu. Kalau dia cinta sama kamu, diberikanlah kebebasan. Nggak setiap itu ada. Gampang kok sebetulnya menghindari orang seperti ini. Pakai 3 cara tadi aja. Sama yakinin diri kamu bahwa, oh ya, aku sudah tidak butuh lagi. Aku sudah tidak mau diginiin. Kalau misalnya dia mengambil tindakan ekstrim, misalnya dia menjelek-jelekan kamu, mulai nyebarin foto, nyebarin apa, kamu bisa kok lapor ke berwajib sebenarnya. Kamu bisa kok mengancam dia dengan pasal apa, cari bukti-bukti dulu ya. Untuk undang-undang ITE kan hati-hati kan. Udah bisa dijerat kok sekarang. Hukum itu sudah baik sama kita. Jadi jangan pernah malu kalau kamu punya masalah. Kalau kamu butuh konseling bisa ke aku. Ya, sebenarnya gini. Aku di sini juga mau info ya, bahwa ada beda antara konseling dengan tarot. Kalau konseling itu bukan mencari solusi dari aku, tapi dirimu sendiri yang harus mencari solusinya. Jadi bukan aku. Kok kenapa ya? Aku tuh males nih. Aku tuh butuh solusi, bukan mau mikir. Nah, sebetulnya jawabannya tuh ada di kamu. Cuman mungkin idenya itu belum ada. Jadi di sini aku akan bantu kamu. Itu beda sama tarif tarot ya. Cuman memang belum aku buka untuk layanannya. Kayak gitu. So, itu lebih penting loh. Dan itu nggak bisa sekali 2 kali. Harus misalnya kalau mau sesi 1 jam dulu boleh, besoknya lagi boleh, dan kita harus ada maintenance sebetulnya, harus ada bondage supaya kamu tuh bisa mencapai goals yang kamu mau. Ya contohnya aku ingin berubah nih kak, gitu. Itu aku butuh untuk orang yang mau berubah pikirannya. Solusinya di diri kamu sendiri, cuman kamu nggak tahu. Gitu. Oke? Nanti aku akan kabarin gimana ininya ya, prosedurnya. Kemudian di sini apabila memang ada bacaan yang kurang bagus, aku mohon maaf. Solusinya cuma simple, kamu ikutin yang aku bilang tadi ya. Terus mulai self love ya, sayangi diri sendiri. Kemudian juga kamu harus lebih mensyukuri lah. Gitu. Kalau kamu lepas dari orang ini, jangan dicari lagi gitu. Takutnya kamu juga agak-agak gitu kan, bahaya. Oke, see you when I see you. Siapapun yang memilih pile coklat ini, aku harap kamu sehat. Ingat ini bacaannya adalah fun reading, gak usah terlalu baper. Oke, bye-bye. Hai teman-teman, apa kabar? Nah, buat kamu yang milih pile nomor 2, nih aku kasih tahu ya. Kita buka. Siapakah? Tara! Kamu pelakunya. Kamu yang posesif. Oke? Obsesi kamu sama dia. Bahaya loh, teman-teman. Ingat ya, no judging, this for fun. Ini sesuai dengan kata hati kamu loh. Bukan aku yang milih. So, kita doa sama-sama ya. Nanti kita akan healing sama-sama kalau gitu. Kamu fokus sama diri kamu sendiri, karena kamu yang obsesi sama dia, jadi kamu harus tahu gimana cara menghealing dan mengendalikan. Ini adalah jenis obsesinya dari aku adalah obsesi dari obsesi nggak begitu dari level 1 sampai 10 ya, kira-kira 4 lah.
Jangan sampai yang 10. Kalau 10 berarti udah sakit jiwa, teman-teman. Nah, di sini aku akan membuka. Kira-kira untuk kamu sendiri bagaimana? Aku akan buka 9 kartu ya. Wow, energinya berputar-putar. Ini sudah kelihatan, teman-teman. Berputar-putar dia dalam pikiranmu. Menyelami. Oke. Circle lagi. Ini udah kayak gelombang otak kamu, teman-teman. Kamu ada dasar sakit hati sama dia sebetulnya. Kamu nggak terima dia perlakukan seperti ini. Udah tahu kok maksudnya. Oh. Oke. Oke, buat kamu, si pelaku obsesi, gini ya, teman-teman. Ini sumpah, aku tidak akan judging. Aku nggak masalah, kalian mau gimana pun nggak masalah. Ini just for fun. Yang milih kartu kamu sendiri. Aku sebenarnya mau maaf ya, kalau misalnya aku agak pedes gitu ya. Tapi ini buat kebaikan kamu. Ini tahap obsesinya bukan yang tahap-tahap gila kok, tapi tahap-tahap yang masih level-level di bawah itu. Masih bisa kita omongin lah, pelan-pelan tapi. Di sini kalau aku bilang dia red line-nya adalah dia adalah center dari pikiran kamu. Ya, ketika kamu lihat kartu ini itu berputar-putar terus gitu. Intinya ketika dia berputar-putar dalam pikiran kamu tuh banyak mengimajinasikan dia. Kamu itu entah gimana ya teman-teman, tapi antara cinta ya dengan obsesi itu tuh godaannya kuat banget. Kamu tuh sebenarnya kalian tuh hubungannya ada masalah gitu loh ya, tapi kamu tuh mengindikasikan bahwa everything is fine gitu loh, karena kamu tuh dalam pikiranmu sendiri kamu tuh banyak harapan-harapan yang mau kamu bangun bersama sama dia, mau kamu ciptakan secara nyata di dunia ini gitu loh. Padahal dianya udah kabur sebetulnya. Apa sih yang membuat seperti ini? Ya, kamu tuh benar-benar yang kayak blokade diri kamu sendiri. Ya, kamu ada blokade. Kamu sendiri. Intinya kamu adalah orang yang loner mungkin. Dan kamu tuh merasa kamu tuh sudah punya prinsip yang gak bisa diganggu-gugat. Kamu sudah punya. Kalau aku mau sama dia, aku harus mau. Dia harus mau sama aku. Aku powerful. Aku punya semuanya. Gitu. Di sini kamu gak akan menunjukkan ke dia kalau kamu tuh punya weapon itu, kamu punya sesuatu yang straight. Kamu gak nunjukin itu. Bisa-bisa kamu merasa kayak aku lembut kok. Karena lembut ya, softly but deadly. Itulah. Ini rata-rata sharp semua ya teman-teman, lancip semua. Nih. Berarti kamu tuh orangnya straight. Actionnya tuh langsung straight. Apapun yang gak suka dalam pikiran kamu langsung omongin. Ini adalah suatu perubahan sebetulnya. Cuman kamu tuh rela untuk mengejar sesuatu yang sebetulnya nggak bisa kamu kejar gitu loh. Ada rasa penasaran tinggi.
Kenapa dia nggak mau sama aku? Kenapa aku tuh merasa sudah baik sama dia, tapi dia nggak. Balasannya tidak begitu sama aku. Mungkin kamu sudah berusaha untuk move on berkali-kali. Tapi ini, circle ini yang nggak bisa, teman-teman. Apalagi ini. Kamu merasa dia tuh sudah touchy banget hati kamu, udah nggak ada yang lain. There is another else. Ya, circle-nya ini sudah cocok gitu. Ada line di sini, kalian saling menyatu. Bahkan mungkin hubunganmu sudah dalam. Tapi lagi dan lagi kamu sakit hati. Bisa jadi you are not the only one for him, or for her. Ya, kamu udah merasa melakukan terlalu banyak. Kamu sudah merasa memberikan apa yang dia mau, sebisa mungkin, segerilya mungkin, tapi ternyata dia dengan yang lain. Bisa jadi. Atau dia nggak sesuai dengan ekspektasi kamu, dia nggak kasih perhatian yang kamu mau, dan kamu tuh kayak merasa tiba-tiba dia kabur-kaburan, tiba-tiba dia pergi, tiba-tiba dia nggak tahu mau kemana sama teman yang lebih sibuk gitu. Kemudian di sini aku merasakan luka itu kayak apa ya, teman-teman? Luka itu kayak nancep banget ke hati kamu. Nancep banget ke hati kamu. Seakan-akan kamu tuh kayak, ini anggaplah ini mata pisau ya, teman-teman. Itu kamu tuh udah kayak hati kamu tuh udah kayak dikoyak-koyak gitu. Kalau ini bayangkan ini berputar di hati kamu, udah kecabik-cabik banget. Nancep ke situ dan diputar. Kayak apa ya? Kayak circle ini kayak putaran inilah. Kayak kipas gitu. Bayangin ininya kipas ya. Ini hati kamu di tengah. Terus diputar gitu. Jadi daging cincang kan? Itu yang membuat kamu tuh ingin ngebales sebetulnya. Karena kamu sudah kasihkan terlalu berlebihan ke dia. Kamu sudah mulai kayak, apa ya, teman-teman? Kayak aku merasa kayak kamu ini kayak gimana ya, nggak bisa maafin. Kayaknya enak aja dia. Kalau dia dengan yang lain, misalnya dia ada masalah dengan yang lain, enak aja dia. Aku sudah melebihi dari apa yang dia ekspektasikan. Aku kasih dia sesuatu yang dia mau, bahkan melebihi dari pasangan resminya, maybe. Even kalian sudah punya pasangan atau kamu sendiri. Kalau kamu sendiri itu wajar ya, tapi kamu udah tahu di awalnya bahwa dia sudah punya yang lain. Kalau kalian punya pasangan masing-masing, lihat itu. Buat apa kamu mikirin orang yang nggak mikirin kamu sebetulnya? Dia hilang-hilangan, dia seenaknya. Atau kalau dia lagi butuh makan, dia pakai uang kamu untuk bayarin pasangannya. Kamu jadi apa dong? Kamu jadi bantuan sosial? Koperasi? Ya nggak? Aku nggak berusaha untuk judging kalian, tapi kalian terlalu baik sampai kalian itu sampai terobsesi sampai begitu. Aku tahu kalian tuh punya sisi baik, nggak ada yang jahat. Ya, nonton video ini nggak ada yang jahat. Hanya salah asuhan nih, ibaratnya kayak salah treatment. Mind kamu tuh harus dirubah. Kapan? Sampai kapan? Ini udah tahun 2021. Kita nggak tahu lagi, tahun depan udah canggih ya. Kamu masih begini-gini aja, stagnan. Ini bisa mempengaruhi semua kehidupan sosial kamu, asal kamu tahu. Yang ada apa? Kamu berkorban untuk dirimu sendiri, bukan buat dia. Kamu berkorban, kamu
bisa menelantarkan yang lain. Kamu menelantarkan pekerjaan kamu menelantarkan teman kamu udah gak mau kemana-mana, kamu cuma mikirin dia, nangis, sedih, dan gak karuan. Sementara kalau kamu punya pasangan kamu akan heran loh, kamu kenapa? Ada masalah apa? Kok gak mood? Hati-hati loh teman-teman. Di sini jangan menjadi seseorang yang tertutup, teman-teman. Kamu gak akan bisa menjaga semua rahasia kamu dan nanti akan terbuka. Kamu gak bisa terus-terusan bersikap dingin sama orang-orang di sekitar kamu. Kamu gak bisa cuma fokus sama dia, pikiran kamu ini. Yang harus dirubah dalam mindset kamu, dalam chasing orang yang gak jelas, dalam chasing orang yang tidak memberikan sesuatu. Dan kartu terakhir di sini, triple 1. Intinya, bawalah semuanya dalam doa. Ya. Bawalah semuanya itu dalam doa. Dalam suatu apa ya, teman? Ketika kamu ingin memikirkan dia atau melakukan sesuatu, pikirin efeknya ke badan kamu dulu, ke orang-orang yang kamu cintai atau orang-orang yang mencintai kamu, dan tingkatkan sisi spiritual ya. Jangan langsung rasa gerusu memutuskan mau apa. Di sini berawal semua dari pikiran. Kalau pikiran kamu sehat, kamu gak akan jadi seseorang yang obsesif seperti itu. Dia senang dikejar-kejar sama kamu. Kamunya. Dia akan buat itu jadi permainan buat dia. Oh ya udah, kalau dia mau melakukan apa saja, aku minta uang, minta ini, minta itu, minta beras. No, teman-teman. Gak gitu caranya. Jangan berikan cinta sama orang yang tidak mencintai kamu lebih. Paling bagus adalah ketika kamu mencintai seseorang, dia akan sama kamu, dia akan bisa memberikan yang kamu mau. Bahkan kalau kamu kasih cinta dia 25%, dia bisa kasih cinta kamu 45%. Kamu makin kasih lagi, nah gitu terus. Ya. Ini alasan kenapa kamu chasing dia. King of Pentacles, kamu merasa kamu lebih berkuasa dari manapun. Kamu adalah orang yang kadang-kadang playing victim juga. Ya, playing victim. Kamu gak mau semua aib kamu tuh kebongkar. Kamu merasa kamu tuh berkuasa, apapun kamu kendalikan, apapun kamu kontrol. Bahkan melebihi orang pasangan di hidupnya. Kalau dia sudah berpasangan, kamu adalah orang perhatian sama dia. Bahkan kamu memberikan materi di sini, dan kamu adalah controller. Udah pas ini, manipulatif sedikit, controller, playing victim, dan kamu udah kecenderungan untuk itu. Ini nggak mesti kamu ya, maksudnya beberapa sifat aja yang sama. Dia makan uang kamu, mungkin kamu sakit hati, kamu berikan dia lebih, bahkan berikan dia duniawi yang syahdu. Queen of Swords. Kerap kamu tuh meninggalkan hati nurani kamu sendiri. Ketika kamu bawa ini dalam doa, kamu melanggar janji kamu sendiri. Dorongannya kuat banget ya. Knight of Cups. Kamu selalu offering ke dia sesuatu supaya dia senang sama kamu. Why? High Priestess. Kamu udah ada hidden agenda, sayang. Kamu udah hidden agenda untuk dia. Kamu gak seperti yang terlihat. Kelihatannya kayak, oke, gak apa-apa, iya. Tapi kamu marah di situ. Coba dirilis. Dirilis dengan cara meditasi, dengan cara yoga, dengan cara kamu lari pagi, jogging, kena matahari. Kalau kamu sudah berkeluarga, lihat anak kamu. Ya. Unforgettable memories, sudah pasti klise. Semua orang punya memori. Gak cuman dia.
kamu merasa hidup kamu yang sudah mati, itu ada dia bangkit lagi. Ada dia tuh kamu menjadi seseorang yang benar-benar baru, seseorang yang semangat 45. Kalau seandainya hanya sebatas di sini, it's okay buat aku. Anggap aja dia your vitamin. Tapi kalau udah sampai kamu obsesi karena kamu sudah too much, stop. The sun. Nggak ada orang lain lagi yang bisa menggantikan posisi dia, karena menurut kamu dia tuh sudah melingkupi kamu semuanya dengan kehangatannya, charmingnya, dan lain-lain, memberikan kamu kebahagiaan dalam diri. Tapi kamu nggak sadar, kamu ngabaikan yang lain. Kamu abaikan diri kamu sendiri. Kamu abaikan keluarga kamu abaikan orang-orang yang suka sama kamu, bahkan acara-acara family, kalau dia ngajak pergi, kamu bisa rela batalin. Kenapa? Hidup kamu tuh bukan koneksi dengan dia. Dia bisa adalah seseorang yang mengambil keuntungan dari kamu. Dia senang buat kamu mengejar-ngejar. Dia senang ada bondage. Bahkan di sini ada kartu passion, ya. Energinya adalah yin dan yang itu harus sejalan, selaras. Kamu punya good side, punya bad side, itu harus balance. Nggak boleh salah satu berlebih. Good terus boleh, tapi apakah kamu angel, teman-teman? It's impossible. Tapi ini penting buat kamu, ya. Kamu pandangin terus kartu ini. Mulai sekarang kamu harus catat apa yang sudah kamu offer berikan ke dia, itu udah berlebihan, kamu catat gitu loh. Besok-besok jangan mau digituin lagi. Oke? Sekarang di sini aku akan berikan untuk cara kamu untuk healing. Community, sih, banyaklah bicara dengan teman-teman terdekat, dengan keluarga. Sayangi family kamu, sayangi orang-orang yang benar-benar cinta sama kamu. Mulai lihat dengan mata terbuka, benar-benar pandangannya itu harus luas. Jangan cuma dia doang di pikiran kamu. Unfinished symphony. Selesaikan, habiskan memori itu. Caranya kamu catat semua kejelekan dia di buku, bakar tiap hari. Besok ada kesel lagi, catat lagi terus di kertas, bakar lagi. Itu melegakan hati loh. Aku udah pernah coba, dan ini salah satu dari ajaran guruku, Kak Ini Tarotku. Beliau tuh juga banyak kasih motivasi. Selain dia juga terprofesional. Kenali diri kamu sendiri, ya. Ada deep knowing di sini. Deep knowing itu kamu harus mengetahui bahwa dengan lebih banyak tahu, menggali tentang dirimu sendiri, maka kamu harus namanya bisa berupaya untuk apa ya, teman-teman? Berupaya untuk bisa kenal inner child kamu, ya. Dalam diri kamu itu seperti apa? Kamu seperti apa sih? Karakter kamu tuh apakah segamang ini orangnya? Apakah emang sensitif begini? Ayolah, mending daripada gitu gali potensi-potensi dalam diri. Kamu bisanya apa? Kamu bisa narot kayak aku. Oke, pelajarin. Kontak aku ya kalau belajar tarot. Atau kamu bisa apa? Menyembuhkan. Kamu jadi teman curhat orang. Kamu kasih pengalaman kamu share pengalaman kamu. Itu akan melegakan loh. Supaya mereka tidak terjebak pada circle yang sama dengan kamu. Menyelamatkan orang itu adalah mengurangi atau mengikis karma buruk kamu. Oke? Spread your love lah. Yang penting jangan terfokus sama satu orang ini. Kalau mau counseling silakan ya. Aku nanti mungkin bulan depan lah aku buka counseling. Tapi counseling itu coach ya. Coaching itu sifatnya tidak memberikan solusi kayak tarot. Jadi memberikan solusinya adalah dari diri kamu sendiri. Di sini aku akan menggali motivasi kamu. Medianya pakai kartu. Dan nanti aku belum buat tarifnya sih. Tapi ini hanya untuk orang yang mau berpikir maju ke depan. Ya, misalnya kamu mau sembuh dari ini. Kalau levelnya misalnya masih di bawah 5, aku masih bisa bantu kamu. Tapi kalau udah levelnya itu udah obsesinya tinggi, maka aku mesti offering kamu ke
psikiater gitu ya. So ini adalah pembacaan dari aku teman-teman untuk mengurangi addiction kita sama seseorang. Lakukan hal positif, lakukan hobi yang kamu suka. Bisa kamu suka menulis, kamu bisa buat cerita tentang ini. Gimana aku bisa bangkit, gimana aku bisa, pokoknya kata-kata yang memotivasi lah. Ambil yang baik-baik, buang yang jelek. See you when I see you, and bye-bye.